Boruto mengatakan kepada Code, tidak, terima kasih. Jawabanku tak akan berubah. Code mengatakan, penyempurnaan Otsutsukifikasi tak lagi soal apakah atau kapan. Aku akan kembali untukmu setelah kau matang penuh. Jadi sementara ini, aku ucapkan selamat tinggal. Tadi itu cukup menyenangkan, Uzumaki Boruto. Kita akan segera bertemu lagi. Code mengatakan itu sambil memegang Kawaki dan akan membawanya. Boruto pun melaju dan bermaksud menghentikan Code. Kawaki lalu menggunakan Kage Bunshin untuk menyerang Code bersamaan dengan Rasengan Boruto. Namun Code berhasil menghindar. Kawaki pun terbebas dari genggaman Code. Code mengatakan kepada Kawaki, apa-apaan ini Kawaki? Bukankah kau setuju untuk ikut denganku? Kawaki mengatakan, jangan salah sangka. Semua yang sudah dan akan aku lakukan, semua itu demi Tuan Hokage. Boruto mengatakan, tepat. Dan kalau kami bisa mengalahkanmu itu akan jadi cara tercepat dan termudah. Code mengatakan, aku jadi mulai kesal dengan kalian berdua. Oke, biar ku perjelas. Akan lebih baik bagimu kalau kau menurutiku. Boruto mengatakan kepada Code, cuma itu yang mau kau katakan? Kalau begitu, ayo kita selesaikan ini. Sementara itu, Naruto telah menemukan cakra Boruto. Dan ada cakra yang tak dikenal. Shikamaru menganggap kalau cakra yang tak dikenal itu adalah Code. Shikamaru lalu mengatakan kepada Ino bahwa kami tahu di mana Boruto sekarang dan kami menuju ke sana. Musuh kita tak dikenal. Tetap pertahankan kondisi siaga di sekitar desa. Ino mengatakan kepada Shikamaru, baiklah, hati-hati Shikamaru. Naruto pun sudah siap untuk berangkat. Shikamaru lalu menanyakan kepada Naruto berapa lama dia dapat mempertahankan Sennin modenya. Naruto menjawab bahwa Sennin modenya bertahan lebih lama dari sebelumnya karena seiring bertambahnya usia. Shikamaru tidak tahu apa maksud dari perkataan Naruto. Mereka pun pergi ke tempat Boruto berada. Saat berangkat, Shikamaru berpesan pada Naruto untuk jangan memaksakan diri. Sementara itu, Boruto dan Code sedang bertarung dengan sengit. Boruto menggunakan Rasengan tidak terlihat untuk menyerang Code. Namun Code berhasil menghindar karena memakai bekas cakar atau sabuk hitamnya untuk berpindah menghindari Rasengan. Code mengatakan, itu tadi hampir saja. Aku harus lebih hati-hati dengan Rasengan itu. Boruto mengatakan, sial, itu masih belum cukup. Dari tempat lain, Eida mengatakan kepada Code, hampir. Itu tak lucu, dasar payah. Berhenti bermain-main. Boruto mengatakan, jadi trik murahan tidak mempan. Ya, kurasa kita memang harus serius. Setelah mengatakan itu, Boruto tiba-tiba merasa kesakitan dan tergeletak sambil memegang dadanya. Kawaki pun terkejut dan memanggil nama Boruto. Momoshiki muncul saat kabut menyelimuti medan pertempuran, duduk di dekatnya di dahan pohon. Boruto merasa seperti membeku dalam waktu lagi, sama seperti saat dia tergores dengan karma. Boruto belum kehabisan stamina atau cakranya. Momoshiki menyarankan kepada Boruto bahwa inilah saat yang tepat untuk membunuh Code sekarang. Momoshiki memerintahkan Boruto untuk beralih dengannya. Borushiki sekarang memiliki energinya kembali, meskipun dengan tanduk patah dan ikat kepala yang terselip di lehernya. Borushiki menembakkan beberapa Rasengan kepada Code. Code mengakui bahwa Momoshiki yang mengendalikan Boruto menempatkan Borushiki secara keseluruhan pada level yang berbeda. Sementara itu, Sai menegaskan bahwa ada tanda tangan cakra tak dikenal yang bertarung melawan Boruto. Amado mengatakan bahwa Code seharusnya tidak dapat merasakan Kawaki dengan begitu mudah atau cepat. Sumire khawatir dan bertanya pada Amado apakah Code mungkin beroperasi dengan sekutu lain. Amado mengatakan bahwa tidak ada orang luar yang mampu merasakan Kawaki. Sai mengatakan tidak masalah jika Code memiliki sekutu selama mereka mengalahkannya. Amado berharap Kawaki tidak mengacaukan segalanya untuknya karena dia sudah sejauh ini. Sementara itu, Borushiki terus menembakkan Rasengan, tapi Code terus menghindarinya dengan tanda cakar jutsu khususnya. Eida memberitahu Code bahwa pada dasarnya dia harus mundur karena dia bukan tandingan Borushiki. Code menyandera Kawaki karena Borushiki masih membutuhkan pengorbanan Otsutsuki yang hidup seperti Kawaki. Code mengatakan dia akan membawa Kawaki bersamanya untuk melakukan beberapa bisnis lain. Code dan Kawaki perlahan-lahan tenggelam ke dalam tanda cakarnya Code. Borushiki lalu menembak Code di bahu dengan 2 jari dan Rasengan terbentuk menjadi tembakan atau peluru. Jutsu ini bisa disebut dengan Rasendan.
Borushiki menyelamatkan Kawaki dari cengkeraman Code, menyadari bahwa Code tidak dapat menyerapnya. Borushiki memberitahu Kawaki untuk menjadi anak yang baik dan berperilaku baik, atau dia akan mematahkan anggota tubuhnya. Kawaki marah, jadi dia menagih langsung ke Borushiki. Borushiki membalas dan kemudian menginjak lengan kanan Kawaki untuk mulai mematahkannya. Kemudian jutsu bayangan Shikamaru mencegah Borushiki. Mode Sennin Naruto menyelamatkan Kawaki dari genggaman Borushiki. Borushiki lalu menyerap jutsu bayangan Shikamaru. Kawaki meneriaki Naruto untuk kabur saja, atau dia benar-benar akan terbunuh. Kemudian Code menyandera Shikamaru. Jika Naruto mengambil satu gerakan, Code akan menebas leher Shikamaru hingga terbuka. Shikamaru dengan keras memberitahu Naruto bahwa mereka kehabisan pilihan. Naruto harus melawan balik dan biarkan dia mati. Borushiki memberitahu Code bahwa dia akan membantunya dengan membunuh Naruto. Kawaki menghadapi Borushiki secara langsung, hanya untuk segera dipukul mundur. Code memperingatkan Naruto untuk tidak ikut campur dan membantu Kawaki, karena dia benar-benar akan membunuh Shikamaru. Kemudian Borushiki menyerang Choudama Rasengan dan menembakkannya tepat ke arah Naruto. Namun Kawaki berhasil menyerapnya, melompat lurus ke depan Naruto untuk melindunginya. Code benar-benar tidak percaya. Kawaki telah mengaktifkan level baru untuk karmanya. Tandu Ishiki ditambah pola cincin jari. Mata kanan Kawaki normal. Mata kiri Kawaki sekarang memiliki segitiga berwarna terang sebagai iris atau pupilnya dengan sklera normal. Kawaki memiliki kelas balik kata-kata Amado. Waktu itu Amado mengatakan, "Kau ingin melindungi Hokage kan? Pada akhirnya, jika kau ingin mengalahkan Code, kau tidak bisa hanya menghadapinya dengan kekuatan belaka. Jadi dapatkan kekuatan yang akan menguasainya. Apalagi Ishiki sekarang sudah mati. Dapatkan kekuatan baru di tanganmu dalam bentuk karma yang murni sebagai senjata. Kamu memiliki kemampuan untuk melakukannya, dan aku bisa mewujudkannya untukmu. Itu semua terserah kau, meskipun pilihan ada di tanganmu." Flashback pun berakhir dan Code mengatakan, "Ada apa? Kenapa dia punya karma lagi?" Shikamaru hanya gugup berkeringat. Adegan beralih ke Daemon dan Aida. Daemon menganga mulutnya. Dia meneteskan air liur sedikit dari sudut mulutnya. Mata tunggal Aida masih aktif. Aida mengatakan, mengenai apakah dia akan mendapatkan kembali karmanya atau tidak, sepertinya tidak seperti itu, Amado. Dimaksudkan untuk membiarkan dia memilih salah satu opsi dari awal. Rekonstruksinya sudah selesai. Code mengatakan, "Apa maksudmu dengan itu? Kapan dia?" Aida mengatakan, dia tahu bahwa Kawaki menginginkan kekuatan lagi. Mungkin saat lengan kanan miliknya diperbaiki, perawatan untuk karma itu juga selesai. Setelah itu, dia hanya perlu membuat Kawaki sendiri merasa seolah-olah dia siap untuk itu. Code mengatakan, dengan kata lain, hasilnya, apakah kita yang akan memberinya dorongan terakhir yang akan membuatnya membangkitkan kekuatan? Shikamaru terdiam. Dia masih dekat dan sebagai sandera Code mencoba untuk melihat kembali padanya. Shikamaru dalam pikirannya mengatakan dia berbicara dengan seseorang, di mana rekannya itu. Kawaki terdiam. Kawaki hanya menatap lengan kirinya, tapi tidak berkomentar apapun tentangnya. Dia melihat punggung tangannya dan kemudian membaliknya untuk menatap telapak tangannya. Naruto mengatakan, "Kawaki." Borushiki mengatakan orang itu terkejut, karena biasanya karma tidak mungkin muncul lagi setelah kamu kehilangannya. Jadi apakah ini pekerjaan kakek tua itu, Amado? Apa yang dia rencanakan? Kawaki hanya menatap Borushiki dengan dingin. Borushiki mengatakan, "Dasar bodoh, kamu akan lebih baik jika terus membiarkan orang lain menggunakannya seperti itu, tanpa kau tahu tentang apapun, sampai kau menjadi makanan untuk Jubi." Mata kiri Kawaki sekarang memiliki pupil putih. Ada 4 segitiga kecil di irisnya. Kemudian 9 batang hitam terwujud dan diarahkan langsung ke Borushiki. Borushiki dengan gesit menjauh dan menghindari 4-5 serangan pertama. Mereka hanya menjadi pancang miring di tanah. Naruto dalam pikirannya mengatakan, cucu itu adalah... Code memperhatikan dengan sesama, tetapi diam-diam.
Kawaki kemudian mengubah lengan kanannya menjadi bentuk sabit. Dia menggesek di sekelilingnya yang meluncurkan sekitar 8 potong ujung kuku yang tajam ke Borushiki. Borushiki baru saja mendarat kembali di tanah setelah menghindari serangan tongkat hitam awal Kawaki. Paku kebanyakan hanya menendang awan debu dan menyebabkan kerusakan pada medan batu di sekitar Borushiki sekalipun. Borushiki telah menghindar dengan bergerak sedikit ke samping serangan. Borushiki kemudian menyadari bahwa ada sesuatu yang muncul di atasnya. 4 kubus hitam berornamen dengan desain geometris konsentris sekarang melayang tepat di atasnya di langit. Mereka tiba-tiba jatuh ke tanah. Naruto bersiap menghadapi dampaknya. Naruto dalam pikirannya mengatakan, kekuatan itu sepenuhnya seperti Ishiki. Kawaki hanya berdiri di sana saat awan debu mengepul di sekelilingnya. God, dalam pikirannya mengatakan, jadi dia mengambil sesuatu dari dimensi lain menggunakan Daikokuten. Terlebih lagi, dia bahkan bisa mengecilkan material dengan Sukuna Hikona. Amado itu, apakah dia mencoba mengubah Kawaki menjadi Ishiki kedua? Cakar God masih menancap di sisi leher Shikamaru. Kawaki mengatakan, sekarang aku mulai mengerti. Naruto mengatakan, Kawaki. Kawaki menoleh ke belakang saat Naruto memanggilnya. Naruto mengatakan, apa yang kau lakukan? Kekuatan itu? Ya, selain itu. Kawaki mengatakan, bukankah akan lebih baik jika kau tidak bergerak? Hokage ketujuh, bukannya itu penting bagiku. God tampak menggali salah satu cakarnya sedikit lebih jauh ke leher Shikamaru. Ini menarik sedikit darah. Naruto mengatakan, Kawaki, seberapa jauh kau mau pergi? Kawaki balas menatap Naruto yang berkeringat dan cemas. Sesuatu yang tidak menyenangkan mengelilingi Kawaki. Kawaki mengatakan, aku hanya melakukan apapun yang perlu dilakukan demi kau. Pada titik ini, bola mata kiri Kawaki kembali ke hanya satu segitiga di irisnya. Yang bisa Naruto lakukan hanyalah terus mengamati pertempuran yang terjadi di depan matanya. God hanya terdiam. Borushiki mencoba menyerbu Kawaki dari sisi kirinya. Sementara Kawaki tampak terganggu dan hanya menatap lurus ke depan. Kawaki hanya memberi Borushiki beberapa mata samping utama. Borushiki telah membentuk rasengan berukuran normal di tangan kanannya. Kawaki hanya menggesekkan lengan kirinya di antara mereka. Cakra akan terhalau. Borushiki mengatakan, Rasengan. Kawaki kemudian membusukkan pipinya dan menghirup udara. Dia meniup ninjutsu api yang tidak disebutkan namanya. Borushiki membalasnya dengan menggesek tangan kanannya. Nyala api padam begitu saja. Borushiki kemudian mencoba untuk menendang Kawaki secara langsung pada jaraknya saat ini. Namun Kawaki menghindari serangannya dengan tiba-tiba mengecilkan dirinya menjadi ukuran kecil. Kawaki sekarang telah mengubah ukuran dirinya kembali ke proporsi normal, tetapi muncul kembali tepat di belakang Borushiki. Lengan kanannya telah berubah. Dengan jari-jarinya siap untuk menyerang. Kawaki menerjang masuk, tapi Borushiki hanya menunduk untuk menghindarinya. Dia kemudian bisa menendang Kawaki. Borushiki mengambil kesempatan untuk melompat dan melemparkan beberapa shuriken ke arah Kawaki. Sepertinya Kawaki baru saja mengecilkannya untuk menjadi ukuran yang tidak efektif. Dengan segitiga di mata kirinya, Kawaki muncul 10 paku jarinya di sekitar Borushiki. Kawaki mendentangkan mereka bersama-sama di udara, mencoba menembus Borushiki di tengah kelompok seperti bantalan-bantalan. Dia mencoba beberapa kali lagi, tapi Borushiki hanya terbang di udara dan berhasil menghindar dari benturan. Borushiki mendarat dan berlari lurus ke arah Kawaki. Kawaki dan dia sekarang saling berhadapan. Borushiki telah membentuk rasengan di tangan kanannya, sementara Kawaki memiliki tangan kanan yang berubah. Tangan mereka berbenturan yang menimbulkan lebih banyak awan debu dan puing-puing di sekitar mereka. Naruto, God, dan Shikamaru bersiap menghadapi gempa susulan. Kawaki dan Borushiki sebentar berlama-lama di udara. Saat sisa-sisa ledakan mengendap di sekitar mereka, Borushiki melemparkan pukulan dengan tangan kanannya ke arah Kawaki. Tapi Kawaki menunduk untuk menghindarinya. Kawaki memukul balik
dan mendaratkan pukulan ke Borushiki. Tapi dia mengangkat tangannya untuk menahan pukulan itu. Borushiki kemudian dikirim terbang mundur. Kawaki mencoba melanjutkan serangannya, tetapi akhirnya hanya mengenai tanah. Mata kiri Kawaki berubah lagi, sehingga menjadi 3 segitiga diiris matanya. Kolom prisma persegi panjang berwarna terang tiba-tiba muncul tepat di antara Kawaki dan Borushiki. Borushiki berhasil mundur tepat pada waktunya untuk menghindari terjepit oleh mereka. Borushiki agak kesal. Namun mata kiri Borushiki mulai terbuka. Pada dasarnya menandakan bahwa Boruto sekarang sadar kembali. Lengan kanan Kawaki sudah normal sekarang. Dia membuat gerakan telapak tangan terbuka di Borushiki dengan tangan kanannya, dan patongkat hitam langsung menembus Boruto atau Borushiki melalui lengan kiri atas, bahu kanan, perut tengah, dan lutut kanannya. Borushiki atau Boruto mengatakan, "Siap." Iris Kawaki sekarang memiliki 4 segitiga yang terkonfigurasi di dalamnya dengan pupil putih. Kawaki mengatakan, "Sudah berakhir." Sebuah hiasan kubus hitam berukuran besar muncul tepat di atas Boruto atau Borushiki. Mata kiri Borushiki atau Boruto terbuka lebih lebar. Naruto berhasil masuk dan mengambil Boruto atau Borushiki dari bahaya tepat sebelum dia tergencet. Kawaki tampaknya terkejut dengan apa yang baru saja terjadi. Kawaki terdiam. God mengatakan, "Cih, Hokage baru saja bergerak kan? Ya, tidak ada gunanya membunuhmu untuk saat ini. Mengingat situasi saat ini, mari kita lihat bagaimana ini akan terjadi sedikit." Naruto meletakkan Borushiki atau Boruto di tanah. Dia melotot tepat ke arah Kawaki. Mata kiri Kawaki hanya memiliki 1 segitiga diiris sekarang. Naruto mengatakan, "Berhenti bermain-main." "Kawaki, apa kau serius mencoba membunuhnya?" Kawaki mengatakan, "Aku melakukan apa yang perlu. Bukankah aku sudah mengatakan itu? Lakukan atau mati. Aku harus melakukan apapun yang harus aku lakukan." Naruto mengatakan, "Jangan katakan hal bodoh seperti itu. Itu anakku." Kawaki mengatakan, "Aku tahu. Tapi pada saat yang sama, dia juga iblis yang mengincar nyawamu." Mata kiri Boruto terbuka sekarang. Boruto terdiam. Naruto mengatakan, "Apa kau waras? Siapa di antara kalian yang menurutmu adalah iblis di sini?" Naruto sedikit berkeringat. Kawaki dengan santai terus berbicara. Kawaki mengatakan, "Hal semacam itu bukan masalah di sini. Ini tentang apa yang tidak bisa dan tidak akan kau lakukan. Itu masalahnya di sini. Dan itulah mengapa aku yang akan melakukannya. Jadi tolong minggir, Hokage ke-7." Naruto mengerutkan alisnya dan semakin marah. Naruto mengatakan, "Ini bukan lelucon. Kau harus tenang dan tenang, Kawaki." Kawaki mengatakan, "Kaulah yang membutuhkan sedikit pemeriksaan realitas. Tapi kurasa tidak ada pilihan lain." Boruto tiba-tiba duduk kembali. Dia mendorong Naruto ke samping di perut dengan tangan kanannya. Naruto melirik Boruto. Mata kiri Boruto sekarang benar-benar terbuka. Boruto menatap lurus ke arah Kawaki. Kawaki mengatakan, "Boruto." Momoshiki dalam pikirannya sendiri mengatakan, "Ceh, dia sudah bangun." Boruto memantapkan dirinya dengan 1 tangan di tanah, masih berlutut. Naruto mengatakan, "Boruto, kau sudah sadar?" Boruto mengabaikannya dan hanya menatap ke kejauhan. Momoshiki mengatakan, "Bocah sialan ini, aku akan lebih baik jika kau patuh kembali tidur." Boruto meraih matanya dengan tangan kanannya, lalu menutupinya dengan telapak tangannya. Boruto mengatakan, "Itu juga berlaku untukmu, dasar payah. Jangan mengganggu. Efek obatnya pasti bekerja. Sebenarnya aku bahkan bisa mengendalikan kekuatan Momoshiki sampai batas tertentu. Tapi itu hanya sementara. Itu bukan solusi mendasar. Jauh dari itu dampaknya menyebabkan kekacauan ini. Aku hampir membunuh ayahku sendiri." Naruto mengatakan, "Kawaki?" Naruto terdiam. Kawaki mengatakan, "Boruto, apa kau tidak ingat apa yang ku katakan?" Kawaki dalam flashbacknya mengatakan, "Aku akan menjadi orang yang akan membuat karmamu menghilang. Aku pasti akan melakukan sesuatu untuk itu." Boruto mengatakan, "Ya, aku ingat. Jadi hari ini aku menjadi sangat sadar akan sesuatu. Dengan satu atau lain cara, aku menganggapnya cukup serius. Tentang harus melalui pilihan terakhir itu." Boruto masih berbicara dengan Kawaki. Dengan tangan kanannya masih menutupi mata kanannya.
Kawaki hanya menatap lurus ke arahnya. Kawaki mengatakan, "Begitu ya, sayang sekali." Kemudian Naruto mengatakan, "Oi, tahan, apa yang kau bicarakan?" Boruto telah mengatupkan kedua telapak tangannya dan menautkan jari-jarinya untuk membuat segel tangan ular. Boruto mengatakan, "Maaf ayah, tapi tolong sampaikan salamku pada ibu dan Himawari." Naruto mengatakan, Tunggu sebentar." Naruto bergegas menuju Boruto dan kemudian meraih lengan kanan Boruto. Naruto mengatakan, "Apa yang kalian coba lakukan? Tidakkah kau berpikir bahwa kau terlalu terburu-buru di sini?" Boruto kemudian menekan telapak tangan kirinya ke perut Naruto. Naruto tampaknya terkejut. Boruto mengatakan, "Futon Rebuso." Itu adalah elemen angin. Ledakan cahaya mendorong Naruto menjauh dari Boruto. Boruto menggunakan kedua matanya untuk melirik ke belakang pada ekspresi terkejut Naruto. Kawaki mengatakan, "Sepertinya kau sudah siap untuk ini, Boruto." Naruto sedang mencoba untuk menggali tangan kirinya ke tanah untuk memperlambat dan memantapkan dirinya. Naruto kemudian mulai berlari kembali ke arah Boruto dengan segera. Boruto balas menatap Kawaki dengan ekspresi tegas di wajahnya. Tangan Boruto ada di sampingnya. Mata kirinya masih terbuka seperti biasa. Boruto mengatakan, "Ini adalah sesuatu yang aku hanya bisa memintamu untuk melakukannya. Lakukan saat kesadaranku masih menekan Momoshiki. Bunuh aku, saudaraku." Tiga segitiga sekarang berputar di iris Kawaki. Kawaki mengayunkan lengan kanannya ke belakang dan menusuk Boruto tepat di dada. Setidaknya 1 meter lengan Kawaki yang ditransformasi telah keluar dari sisi lain Boruto. Ini meneteskan darah. Naruto melihat dan terdiam. Kawaki terjun sedikit lebih dalam sehingga Boruto dan dia sekarang berhadapan. Mata Shikamaru membelalak kaget. Reaksi Code tampak netral. Begitu pula Eida. Boruto mulai batuk darah. Kawaki kemudian menarik kembali lengan kanannya. Boruto dikirim terbang mundur. Awan debu mengelilingi mereka. Sebuah kubus hitam berhias hanya duduk di latar belakang. Boruto mendarat di tumpukan kusut pada awalnya. Kawaki hanya mengamati pemandangan dengan 2 segitiga tersisa di iris matanya. Boruto kemudian berbaring terlentak. Dengan kepala menoleh ke sisi kanannya. Ada lubang menganga yang jelas terlihat di dadanya. Naruto berdiri dengan sangat syok. Naruto pun meneriaki Boruto. Anggota badan Boruto miring di panel terakhir saat dia terbaring di reruntuhan. Dia tidak bergerak dan masih belum mencoba menyuarakan apapun. Mereka adalah saudara yang bersumpah satu sama lain. Setelah berada di bawah belas kasihan, nasib mereka sendiri dipermainkan oleh nasib mereka sendiri. Jalan apa yang akhirnya mereka ambil?